Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Artaristiani dengan NPM 2014-05-1062 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema Bayes. Sama seperti namanya, teorema Bayes ditemukan oleh Thomas Bayes yang lahir pada tahun 1701 dan meninggal pada tahun 1761. Teorema Bayes adalah teorema yang menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian dan memiliki penerapan yang cukup penting terutama dalam statistik. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai PAB sama dengan PBA dikali PA dibagi PB, dengan keterangan PAB adalah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi, dan PBA adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Untuk lebih memperjelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, pada setiap hari Sabtu, di sekolah JJ selalu mengadakan acara jalan sehat yang diikuti oleh sebanyak 100 orang. Di sini JJ akan menghitung berapa banyak siswa yang memakai sepatu olahraga dan yang bukan sepatu olahraga atau sepatu biasa, dan apakah wanita atau bukan berdasarkan angka berikut. Di sini disajikan tabel data jumlah siswa wanita dan jumlah siswa pria dan yang memakai sepatu olahraga dan yang memakai sepatu biasa. Yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas siswa yang memakai sepatu olahraga adalah wanita. Karena tadi yang ditanyakan adalah peluang atau probabilitas yang memakai sepatu olahraga adalah wanita, dapat kita notasikan POW. Kemudian dari tabel sebelumnya juga kita dapat menghitung jumlah siswa wanita, siswa pria, dan jumlah siswa yang memakai sepatu olahraga dan yang memakai sepatu biasa. Di sini siswa wanita dapat kita hitung 6 ditambah 24 jadi 30 orang, yang memakai sepatu olahraga ada 6 ditambah 69 ada 75 orang, dan yang pria 69 ditambah 1 ada 70 orang yang pria. Kemudian yang memakai sepatu biasa ada 24 ditambah 1 yaitu 25 orang. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita cari probabilitas wanita, atau dapat kita notasikan PW sama dengan 30 dibagi 100. Kenapa 30 dibagi 100? Karena kita ingat peluang itu NA per NS. Di sini wanita ada wanita 30 orang yang tadi sudah kita hitung, dan dibagi NS-nya adalah 100 orang tadi kan. Jadi 30 dibagi 100 adalah 0,3. Kemudian probabilitas siswa memakai sepatu olahraga, atau kita notasikan PO, sama dengan 75 dibagi 100. Tadi karena siswa yang memakai sepatu olahraga ada 75 orang ini, dan jumlah orang semuanya ada 100, jadi 75 bagi 100 adalah 0,75. Dan yang terakhir, probabilitas wanita memakai sepatu olahraga atau PWO sama dengan 6 dibagi 30. Karena tadi wanita yang memakai sepatu olahraga ada 6 dan jumlah wanitanya ada 30, jadi 6 bagi 30 sama dengan 0,2. Kenapa yang kita cari itu probabilitas wanita siswa memakai sepatu olahraga dan probabilitas wanita memakai sepatu olahraga? Karena di sini kita fokuskan aja apa yang ditanyakan, karena tadi yang ditanyakan adalah orang yang memakai sepatu olahraga adalah wanita, peluang yang memakai olahraga itu adalah wanita. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah probabilitas yang memakai sepatu olahraga dan probabilitas wanitanya. Jadi untuk yang pria kita abaikan dan yang sepatu biasa juga kita abaikan. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya itu peluang yang memakai sepatu olahraga adalah wanita sama dengan PW atau peluang wanita dikali PWO atau peluang wanita memakai sepatu olahraga dibagi PO atau peluang yang memakai sepatu olahraga.
Jadi POW sama dengan, kita masukkan aja angkanya yang sudah kita dapat tadi, 0,3 dikali 0,2 dibagi 0,75. Jadi kita dapat POW-nya sama dengan 0,08. Jadi kesimpulannya, probabilitas siswa yang memakai sepatu olahraga adalah wanita ialah 0,08. Jika soal yang pertama tadi adalah 2 kejadian, lalu bagaimana jika ada 3 kejadian? Langsung saja ke soal yang nomor 2. Di sini ada sebuah kompetisi memasak yang diikuti oleh seorang 3 chef, yakni Renata, Juna, dan Arnold. Renata menghidangkan 8 makanan, 4% hidangannya telah memenangkan hadiah pertama. Juna menghidangkan 4 makanan, 6% hidangannya telah memenangkan hadiah pertama. Dan Arnold menghidangkan 6 makanan, 2% hidangannya telah memenangkan hadiah pertama. Yang ditanyakan berapakah peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna. Di sini untuk lebih memudahkan kita tulis dulu yang diketahuinya. Tadi hidangan Renata ada 8, hidangan Juna 4, hidangan Arnold ada 6, dan jumlah makanan yang dihidangkan ketiga peserta itu ada 8 tambah 4 tambah 6, jadinya 18 hidangan. Kemudian peluang Renata memenangkan hadiah pertama tadi 4%. Di sini kita notasikan sebagai PRHP. Itu 4%. Kemudian peluang Juna memenangkan hadiah pertama itu 6%, dan peluang Arnold memenangkan hadiah pertama ada 2%. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus peluang. Tadi yang ditanya adalah peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna, PHP J sama dengan peluang Juna dikali peluang Juna memenangkan hadiah pertama dibagi peluang Renata dikali peluang Renata memenangkan hadiah pertama ditambah peluang Juna dikali peluang Juna memenangkan hadiah pertama ditambah peluang Arnold dikali peluang Arnold memenangkan hadiah pertama. Jadi peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna adalah sama dengan, kita masukkan angkanya tadi, peluang Juna 4/18. Kenapa 4/18? Karena tadi peluang Juna tadi menghidangkan 4 makanan dan jumlah total hidangannya ada 18, jadi 4/18 untuk peluangnya Juna dikali tadi peluang Juna memenangkan hadiah pertama 6%, kita ubah aja ke dalam bentuk desimal 0,06 dibagi 8/18, tadi Renata hidangannya 8 dan jumlah hidangan 18 dikali tadi peluang Renata memenangkan hadiah pertama ada 4%, jadi 0,04 ditambah 4/18 kali 0,06 tadi sama seperti yang di atas, tadi peluang Juna dikali peluang Juna memenangkan hadiah pertama, dan ditambah peluang Arnold 6/18 karena tadi Arnold menghidangkan 6 makanan dan jumlah hidangannya ada 18 dikali peluang Arnold memenangkan hadiah pertama 2% yaitu 0,02. Kita agar lebih mudah perhitungannya, bagian pembilang dan penyebut kita kalikan 18 agar 18 hilang. Jadi 4 dikali 0,06 dibagi 8 dikali 0,04 ditambah 4 kali 0,06 ditambah 6 dikali 0,02. Didapat 4 kali 0 kali 0,6 itu adalah 0,24 dibagi 0,32 ditambah 0,24 ditambah 0,12. Jadi peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna 0,24 dibagi 0,68. Jadi peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna adalah 0,353 atau sebesar 35,3%. Jadi kesimpulannya adalah peluang hadiah pertama dimenangkan oleh Juna ialah 35,3%. Kemudian di sini ada soal terakhir. Contoh soal 3. Di sini ada peti A1 berisi 3 bola hijau dan 5 bola merah.
Di sisi lain, peti A2 berisi 2 bola hijau, 1 bola merah, dan 2 bola kuning. Apabila peti dipilih secara random dan dipilih bola secara random juga, berapakah probabilitas terpilihnya bola hijau? Di sini probabilitas sama dengan peluang ya. Jadi PAH itu peluang terpilihnya peti dan terpilihnya bola hijau. Jadi yang ditanya PAH. Kemudian di sini yang diketahui PA1 sama dengan PA2 itu sama dengan N/NS. Peti yang dipilih 1, kemudian ada peti 2, jadi peluangnya 1/2. Kemudian PHA1 yaitu peluang terpilihnya bola hijau dari peti A1. Itu sama dengan 3/8. Kenapa 3/8? Karena bola hijau tadi ada di peti A1 ada 3 dan jumlah seluruh bolanya ada 3 ditambah 5 ada 8, jadi peluangnya 3/8. Kemudian PHA2 atau peluang terpilihnya bola hijau dari peti A2 sama dengan 2/5. Karena tadi bola hijau di peti A2 ada 2 dan jumlah bola di peti A1 jumlahnya 5, jadi peluangnya 2/5. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. PAH sama dengan PA dikali PHA per PA1 dikali PHA1 ditambah PA2 dikali PHA2. Atau di sini keterangannya peluang terpilihnya peti dikali peluangnya terpilih bola hijau dari peti dibagi peluang peti A1 dikali peluang terpilihnya bola hijau dari peti A1 ditambah peluang peti A2 dikali peluang terpilihnya bola hijau dari peti A2. Kita masukin angkanya. PA itu sama dengan setengah, kan tadi sudah kita cari, setengah dikali 2/5. Kenapa 2/5? Di sini kan peluang terpilihnya bola hijau dari peti. Jumlah bola kita misalnya aja terpilihnya bola hijau dari peti A1 ditambah dari peti A2 itu 1, jadi 2 dibagi jumlah 5 ini karena bola dari peti A1 yang hijaunya ada 3 dan yang dari peti A2 itu ada 2, jadi jumlahnya 5, jadi peluangnya 2/5 dibagi setengah peluang terpilihnya A1 itu setengah dikali 3/8. Sudah tadi kita dapat peluang A1 ditambah peluang A2 tadi setengah dikali PHA2 tadi 2/5. Dijumlahkan, jumlah hasilnya adalah 16/31. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas terpilihnya bola hijau dan dari suatu peti itu 16/31. Sekian penjelasan dari saya mengenai teorema Bayes. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.